Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Iska Ramawati dengan NIM 0730230002 dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Saya izin memaparkan PPT hasil tugas Undang-Undang Kebijakan Tambang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Jamal Tuheteru. Pertama yaitu ada pendahuluan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disahkan pada tanggal 12 Januari 2009 yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Dengan memiliki tujuan untuk memastikan kegiatan pertambangan dilakukan secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Setelah itu ada pengertian dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara atau bisa disebut dengan UU Minerba yang mengganti undang-undang sebelumnya dan membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan sektor pertambangan. Tujuannya adalah untuk mengelola potensi mineral dan batu bara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Setelah itu ada ruang lingkup kegiatan pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pembangunan, operasi produksi, dan yang terakhir reklamasi pasca tambang. Di mana penyelidikan umum adalah kegiatan awal untuk mencari informasi potensi bahan galian. Kedua ada eksplorasi, menentukan lokasi, bentuk, sebaran, dan kadar bahan galian. Ketiga ada studi kelayakan, di mana studi kelayakan menilai kelayakan teknis dan ekonomis tambang. Setelah itu ada konstruksi pembangunan, di mana sarana dan prasarana tambang. Ada operasi produksi. Operasi produksi meliputi kegiatan penambangan, pengelolaan, dan penjualan hasil tambang. Dan yang terakhir ada reklamasi pasca tambang, di mana pemulihan lingkup dan pengelolaan lahan bekas tambang. Reklamasi dan pasca tambang merupakan tahap akhir dari lingkup kegiatan pertambangan. Setelah itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terdapat izin-izin. Yang pertama ada IUP atau biasa disebut dengan izin usaha pertambangan. Kedua ada IPR atau izin pertambangan rakyat. Ketiga ada IUPK, sebagian berkelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. Terakhir ada IUPK, di mana IUPK itu izin usaha pertambangan khusus. Pertama ada izin usaha pertambangan yaitu untuk badan usaha atau perseorangan. IPR itu untuk diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah pertambangan rakyat. 3 itu IUPK diberikan untuk wilayah pancadangan negara. IUPK juga bagi perusahaan yang sebelumnya memiliki kontrak karya atau biasa disebut dengan KK atau PK P2B. Setelah itu ada kewajiban dan larangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, di mana dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, setiap pemegang izin wajib menjalankan seluruh kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan, demi menjaga kelestarian lingkungan serta melaksanakan reklamasi dan pasca tambang setelah kegiatan berakhir. Pemegang izin juga berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala kepada pemerintah mengenai kegiatan operasi dan kondisi lingkungan tambang. Tetapi pada kegiatan kewajiban dan larangan dalam undang-undang ini, undang-undang juga melarang keras setiap bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin resmi dari pemerintah. Pemegang izin tidak diperkenakan mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan, serta dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan atau melanggar ketentuan wilayah. Ketentuan ini juga dibuat untuk menjamin agar kegiatan pertambangan dilaksanakan secara bertanggung jawab, berkeadilan, dan berkelanjutan. Setelah itu ada aspek lingkungan dan sosial, di mana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini mendorong aspek yaitu setiap perusahaan wajib memiliki analisis
mengenai dampak lingkungan atau biasa disebut dengan AMDAL. Yang kedua ada wajib melakukan reklamasi dan revegetasi setelah tambang berakhir. Tiga ada harus memperhatikan hak masyarakat lokal dan adat. Yang terakhir ada memberikan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bagi daerah sekitar tambang. Setelah itu ada sanksi dan penegak hukum, di mana sanksi dan penegak hukum ini dalam Undang-Undang Nomor 4 itu penegakan hukum di sektor pertambangan dilakukan untuk memastikan agar setiap kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah memiliki kewenangan dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan izin, kewajiban lingkungan, maupun aturan teknis lainnya. Sanksi juga dapat diberikan meliputi sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pertambangan, hingga pencabutan izin usaha pertambangan apabila melanggar yang dilakukan tergolong berat atau berulang. Setelah itu ada selain sanksi administratif, undang-undang ini juga mengatur adanya sanksi pidana bagi pihak yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin atau melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan atau tidak bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan tersebut. Pelaku juga dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa kurungan maksimal 10 tahun dan didenda hingga 10 miliar. Tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penegak hukum juga dilakukan secara tegas oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, serta kelestarian lingkungan dalam kegiatan pertambangan mineral batubara di Indonesia. Setelah itu ada kesimpulan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu bertujuan untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan. Yang kedua ada setiap kegiatan pertambangan harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tiga ada pelaksanakan undang-undang ini memerlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Undang-undang juga dengan diterbitannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini, sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia mengalami perubahan besar menuju arah yang lebih teratur dan berkeadilan. Undang-undang ini tidak hanya berfokus pada peningkatan penemuan negara, tetapi juga menegakkan pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun dalam praktiknya, implementasi undang-undang ini masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan berkelanjutan sangat diperlukan agar tujuan utama undang-undang ini bisa dijalankan sesuai kaidahnya. Secara substansi juga undang-undang ini menegaskan bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang strategis dan memilah peran penting dalam menunjang pembangunan nasional. Dalam hal ini, negara memiliki fungsi untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi seluruh kegiatan pertambangan agar tidak hanya berorientasi pada ketentuan ekonomi, tetapi juga keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut sumber-sumber yang saya cantumkan. Yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua ada Kementerian ESDM tahun 2020, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketiga ada Suprapto 2019 Hukum Pertambangan Indonesia. Ketiga ada Direktorat Jenderal Minerba 2021 Laporan Tahunan Pertambangan Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.